warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat, hidayah, inayah dan segala semuanya yang telah Allah limpahkan kepada kita sekali lagi wajib bersyukur atas semua nikmat apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, limpahkan, anugerahkan. Tidak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta insyaallah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ternyata masih ada ya ini pedagang kaki lima yang ada di Kahatek. Ruko-rukonya sudah dibongkar tapi dadakan ya. Ruko dadakan. Tidak ada razia, tidak ada penertiban ya. Ada. Oke, di luar dari itu, seperti yang sudah kita tadi dengar, Allah berfirman, wal asr, demi waktu. Di sini dalam surat Al-Asr ini Allah berfirman, ya, wal asr, demi masa atau demi waktu, ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya al-insanu manusia dalam kerugian. Rugi. Oke. Kalau berbicara untung dan rugi, ya. Dalam dunia ini ketika kita berjualan, berusaha ya. Kalau kita tidak untung, itu rugi ya. Berarti kerugi itu adalah kebalikan dari untung. Keberuntungan. Kerugian. Ada kata ke ya. Rugi, untung, keberuntungan, kerugian. Di ayat sini diartikan kerugian, berarti jamak ya. Sangat banyak sekali. Kenapa sih Allah sampai berfirman seperti itu? Manusia itu rugi dalam kerugian. Coba kita muhasabah, sadari. Ini berkaitannya dengan waktu. Kalau sudah kasih kisi-kisi ya. Demi waktu. Aduh, silau. Udah berpisah. Apa sih yang membuat kita rugi? Kalau kita lihat dalam segi waktu. Waktu itu apa sih? Waktu adalah kehidupan di mana di dunia ini ada yang namanya kehidupan yang terus berjalan dan tidak bisa kembali. Hanyalah ke depan.
tidak bisa kembali. Yang hanya memiliki satu kesempatan, ya, satu kesempatan. Jadi Allah memberikan kepada manusia itu kehidupan yang hanya diberikan satu kali kesempatan saja. Tidak ada dua kali diulang dan lain sebagainya. Contoh, ya, ketika saya berangkat hari ini jam 6 kurang 15 menit, tidak bisa diulang. Itu kan contoh, gitu ya, saya terlambat nih, aduh, gitu kan. Harusnya saya berangkat dari jam 5 supaya tidak terlambat 5:30, ya. Mungkin bisa diulang ketika di hari yang lain, gitu ya, untuk memenuhi jadwal yang sama. Tapi kesempatan hari ini, pada detik ini, ya sudah, tidak akan terlewati lagi, tidak akan bisa diulangi lagi. Ya, jadi hanya satu kali kesempatan. Maka dari itu, dengan firman-Nya ini kita harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena waktu itu tidak terasa. Ya. Tapi kalau kita fokus, ya, memperhatikan waktu itu akan terasa lama. Tapi kalau kita isi, ya, ya, nah, berarti masalahnya adalah untuk mengisinya, isi dari waktu itu tersebut. Ya. Yang menentukan rugi untungnya, ya, dalam mengisi waktu itu adalah isinya. Mau diisi konten apa nih waktu kehidupan kita itu? Nah, lalu kasih kisi-kisi, ya, di ayat selanjutnya. Illalladzina, nah, berarti di sini ada khusrin, kerugian, ya. Ada di depan kata khusrin itu illa, kecuali. Nah, berarti lawan katanya kecuali itu adalah pengecualian. Ya. Tidak mau rugi, nah, kecuali, nah, ya, kecualinya kembali ke mana? Ke manusia, ya. Manusia yang mana yang dikecualikan dari kerugian itu? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, berarti isi konten waktu dalam kehidupan yang pertama kali adalah tentang keimanan, ketauhidan. Isi, kita sudah beriman belum? Kita sudah bertauhid belum? Makanya masalah ketauhidan ini ada hal yang paling serius, ya. Allah terus ajarkan, Allah terus, lapatnya itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang wajib kita imani adalah iman kepada Allah. Itu aja dulu. Ya, makanya syahadat itu, ya, meyakini, bersaksi kita itu sudah menyerahkan kepercayaan, keyakinan itu, ya, tentang Tuhan, entitas yang maha pencipta, gitu ya, yang maha segalanya, Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Yakini dulu Allah. Makanya untuk selanjutnya itu
kepada turunan-turunannya yang lain, iman malaikat, kepada kitab, kepada rasul. Itu adalah turunan-turunan dari, karena meyakini Allah adalah Tuhan. Dan kenapa kita harus iman kepada malaikat? Kata Allah suruh untuk beriman kepada malaikat. Kenapa kita harus beriman kepada kitab Allah, Al-Quran, dan kitab-kitab sebelumnya? Karena diperintah oleh Allah. Kenapa kita harus beriman kepada Rasul Nabi Muhammad? Karena Allah yang perintah. Jadi sejatinya ya, inti akar dari sebuah keyakinan itu adalah yang pertama, imani dulu Tuhan, percayai dulu Allahnya ya, dengan segala sesuatunya. Maka ketika kita meyakini Allah, kita akan meyakini segala sesuatu apa yang difirmankan oleh Allah. Apakah itu dengan hal-hal yang gaib, ya bukan, tanda kutip, bukan makhluk ya yang gaib, tapi sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal, logika. Maka keimanan, maka ketika tidak bisa dicerna oleh logika, oleh akal, itu adalah tempatnya haknya iman untuk melakukan itu. Contoh ya, Allah mengatakan adanya surga, adanya neraka, adanya kematian ya, untuk supaya kita termotivasi menjalani hidup ini dengan penuh amal soleh. Karena apa? Karena ingin mendapatkan surga, karena ingin terhindar dari neraka. Ya, gaib, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diraba, dilihat, didengar. Ya. Hanya kisi-kisinya saja. Makanya karena manusia itu dominannya adalah akal ya, maka sulit mencerna gitu yang tidak tampak atau kasat mata. Kalian lebih takut kepada yang ada di depan kalian daripada yang menciptakan kalian. Ya, kenapa kita berani melakukan dosa? Karena kurang beriman. Kalau kita yakini Allah dengan begitu luar biasa, insya Allah ya, kita akan takut kepada Allah, kita akan bertakwa kepada Allah, karena kita beriman, yakin. Maka untuk turunan-turunnya pun kita pasti akan mengimani. Karena ittaqullah, Allah bertakwalah kepada iman. Modal utama ya adalah iman. Kita tidak akan rugi di dunia ini dalam pemampatan mengisi waktu ini ketika kita dimodali oleh keimanan pertama. Yang kedua, wa amilus shalih illa alladziina amanu wa amilus shalih, dan beramal soleh. Kita akan setiap hari, setiap saat mengisi waktu dengan amal-amal soleh. Apa itu amal soleh? Ya, amal yang diridhoi oleh Allah, amal yang baik, amal yang mendatangkan pahala, keridhaan Allah. Ya, apa ya, sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya yang dicontohkan itu untuk masalah ibadah.
dan usul muamalah itu apa-apa yang dilarangnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita bermuamalah ada larangan, kita malah tidak mengikuti. Ya. Al aslu fil muamalah ibahah, boleh silahkan bermuamalah. Tapi ya hatta sehingga datang larangan. Jual beli boleh silakan. Ya. Tapi ketika dijual beli tidak boleh, haram hukumnya mengurangi timbangan. Berarti kita harus mengikuti, jangan sampai mengurangi timbangan. Ya. Harus sesuai. Namun harga asin sakilo, maka ini yang menjadi harus diperhatikan detail dalam barang itu sendiri. Seperti ketika dalam jual beli ada yang namanya apa?